Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Kay. Di video kali ini aku mau memberikan tips buat kalian yang lagi bingung bikin topik penelitian tentang apa ya buat skripsi, yang lagi agak parno dengan yang namanya judul skripsi, yang lagi puyeng sama yang namanya skripsi. Oke, untuk video kali ini aku mau berbagi tips tentang cara-cara mudah untuk menentukan tema atau topik penelitian untuk skripsi kalian. Oke, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga semua video yang aku buat itu bisa bermanfaat, terutama video terkait dengan perkuliahan, dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan atau memberikan inspirasi terkait dengan perkuliahan kalian. Simak ya videonya, kita langsung ke tips yang pertama, yaitu adalah referensi. Ya, referensi. Jadi kalian sebelum mau menentukan topik apa sih yang kalian minati, itu kalian harus banyak membaca referensi. Ya, jadi nggak bisa tiba-tiba kita ngelamun, tiba-tiba dapat judul, nggak bisa. Kita harus, ya ibaratkan ini ada gelas kosong. Ya, gelas kosong ini kita isi dengan air. Nanti gelasnya bakal penuh sendiri. Ya, sama halnya kita nggak punya bayangan apapun tentang penelitian kita, silakan kita isi dengan kita rajin baca buku, rajin baca jurnal, berita, ya apalagi sekarang sudah banyak berita online dan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan misalnya. Nah, dari situ yakinlah bahwa nanti kalian akan dapat tema penelitian yang kalian minati dari bacaan-bacaan yang sudah kalian telusuri melalui internet maupun buku. Ya, jadi harus banyak membaca. Kemudian tips yang kedua adalah diskusi. Tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah masuk ke semester atas, sudah tidak ada pertemuan tatap muka di kelas atau sudah nggak ada kelas, ya kita itu fokus ke skripsi, tapi bukan artinya kita hilang dari kampus. Kalau zaman aku jadi mahasiswa dulu, walaupun sudah nggak ada pertemuan di perkuliahan atau di kampus, aku tetap ke kampus. Tujuannya buat apa? Biar kita bisa ketemu teman-teman, ya, ketemu teman-teman, ketemu dosen atau siapapun itu, nantinya itu akan membuka wacana kita untuk berdiskusi. Kamu lagi ngapain sekarang? Aku lagi sibuk skripsi tapi masih bingung nih ambil penelitian yang mana. Nah, nanti kalau dari interaksi-interaksi seperti itu, yakinlah akan muncul semacam sharing, diskusi-diskusi ringan, sederhana, yang pada akhirnya membantu kalian ya untuk mendapatkan gambaran bahwa hal yang lagi update ini loh, yaitu dari teman-teman kita. Ya, jadi jangan udah semester atas lalu di rumah nggak tahu mau diskusi sama siapa, karena salah satu informasi yang bisa kita terima itu yang paling cepat atau yang paling dekat dengan kita adalah kita berdiskusi dengan teman-teman perkuliahan. Adalah lakukan atau telusuri penelitian terdahulu dari kakak-kakak kelas kalian yang ada di kampus. Caranya adalah datang ke perpustakaan, kemudian lihat skripsi yang sudah pernah dilakukan oleh kakak tingkat atau teman-teman yang udah lulus apa sih. Nah, dari situ kita bisa baca, kita bisa pahami, ternyata model penelitiannya seperti ini, temanya seperti ini, aku bisa ambil dari sisi lain. Ya, misalnya tentang COVID-19, tentang strategi komunikasinya. Aku bisa, itu sudah pernah diteliti tuh, misalnya aku ambil dari sisi komunikasi kesehatannya. Aku ambil dari sisi bagaimana komunikasi publik antara pemerintah dengan masyarakat dalam menginformasikan himbauan protokol kesehatan, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu gampang aja kok, kita tinggal datang ke perpus, cari skripsi kelas yang sudah pernah diujikan, lalu kita ambil sisi lain dari penelitian-penelitian. Yang keempat adalah KKN atau magang.
Nah, ini fungsi KKN atau magang itu bukan hanya sekedar kita punya pengalaman aja, tapi banyak juga teman-teman yang dapat inspirasi judul penelitian itu dari KKN atau pada saat magang di perusahaan-perusahaan. Kalian flashback dulu ke belakang, kemarin waktu magang kira-kira ada masalah apa? Ya, ada kendala-kendala apa dalam organisasi tersebut? Lalu kalian silakan relevansikan kendala-kendala itu di kajian keilmuan kalian tuh ilmu yang seperti apa? Misalnya karena aku orang komunikasi, aku magangnya di perusahaan yang banyak melakukan kegiatan corporate social responsibility. Tapi CSR-nya ternyata nggak jalan sehingga banyak masyarakat setempat itu protes akan keberadaan perusahaan tersebut. Nah, itu aku bisa jadikan penelitian atau judul skripsi untuk tema aku dari apa? Dari pengalaman KKN atau pengalaman magang aku. Ya, soalnya kan kalau KKN biasanya juga di desa-desa juga biasanya banyak masalah-masalah sosial yang bisa kita cari untuk topik penelitian. Tips yang terakhir atau yang kelima adalah silakan kalian bergabung dengan proyek dari dosen-dosen kalian. Kita harus tahu bahwa dosen-dosen kita itu memang diwajibkan untuk melakukan banyak kegiatan di luar kampus. Jadi bukan hanya mengajar, mereka tuh punya pengabdian masyarakat, mereka tuh punya penelitian, dan mereka nggak bisa ngerjakan itu sendiri. Maka diwajibkan juga biasanya mereka membawa beberapa nama mahasiswa yang mereka kira mampu untuk membantu mereka. Nah, ini adalah kesempatan buat kalian untuk mencari informasi tersebut dan sebisa mungkin kalian bergabung dengan penelitian dosen-dosen tersebut. Salah satu keuntungannya selain kalian dapat pengalaman, kalian juga bisa tahu bagaimana caranya melakukan penelitian. Ternyata dosen ini ngambil tema tentang lingkungan. Lalu kalian survei ke sana, survei ke masyarakat, survei ke perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Nanti setelah kalian selesai ikut dengan proyek dosen tersebut, yakinlah kalian pasti punya gambaran, aku kayaknya mau penelitian sama seperti dosen tersebut, tapi aku lebih ngambil angle atau sisi yang gini nih, begitu. Oke, aku rasa itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Yang jelas, kalau mau menemukan topik penelitian dengan cepat, jangan diem di rumah, jangan pasif, kita harus aktif. Tapi setiap orang punya cara yang berbeda-beda ya. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Silakan kalian kolaborasikan tips dan trik dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam menentukan topik atau tema penelitian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.